Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Jumpa lagi dengan Pak Angga. Kali ini Pak Angga bersama kalian bersama-sama akan membahas tema 2 udara bersih bagi kesehatan, subtema 2 pentingnya udara bersih bagi pernapasan, pembelajaran ke-6. Ini adalah pembelajaran terakhir di subtema 2. Seperti biasa, sebelum pembelajarannya dimulai, kita akan membahas KD-KD yang akan kita ajarkan pada pembelajaran kali ini. Yang pertama ada PPKN, tentu saja tentang menghargai kewajiban, hak dan tanggung jawab, serta muatan SBDP tentang memahami pola lantai dalam tari kreasi daerah. Langsung saja, silahkan disimak penjelasan dari Pak Angga. Yang pertama adalah muatan PPKN, mengambil keputusan dengan musyawarah. Musyawarah atau lebih dikenal sebagai musyawarah mufakat itu terdiri dari 2 kata. Yang pertama adalah musyawarah, yang berarti pembahasan bersama suatu masalah guna mencapai keputusan. Dan kata yang kedua adalah mufakat, yang artinya kesepakatan untuk melaksanakan hasil musyawarah. Maka musyawarah mufakat bisa diartikan sebagai perundingan bersama untuk memecahkan masalah sehingga tercapai keputusan bulat yang akan dilaksanakan secara bersama-sama. Oke, kita lanjut. Dalam sebuah musyawarah pasti akan terkandung nilai dalam mengambil keputusan. Ya, nilai yang terkandung dalam pengambilan keputusan di sini ada 4 nilai. Yang pertama adalah nilai kebersamaan. Artinya, setiap keputusan itu harus mempunyai tujuan untuk kepentingan bersama. Yang kedua adalah nilai kebebasan mengemukakan pendapat. Artinya, setiap anggota musyawarah itu berhak untuk mengemukakan pendapatnya tanpa harus disela oleh anggota musyawarah atau anggota musyawarah yang lain. Yang ketiga, nilai menghargai orang lain. Setiap anggota musyawarah wajib untuk menghargai anggota musyawarah yang lain. Yang keempat, nilai melaksanakan keputusan dengan tanggung jawab. Artinya, setiap keputusan dalam musyawarah harus dilaksanakan oleh setiap anggota musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Ya. Kemudian, ciri-ciri musyawarah untuk mufakat, di sini ada 4 ciri-ciri. Yang pertama, sesuai dengan kepentingan bersama. Yang kedua, usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan. Yang ketiga, dalam musyawarah, pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang jujur. Yang keempat, pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Ya. Kemudian, cara-cara mengeluarkan pendapat saat musyawarah. Yang pertama, mengacungkan tangan sebagai tanda izin bicara. Yang kedua, berbicara setelah dipersilahkan. 3, kalau ada yang berbicara, menunggu sampai pembicaraan selesai. 4, bersikap sopan. Dan yang terakhir adalah suara cukup jelas. Kemudian, dalam bermusyawarah, kita harus mempunyai sikap antara lain. 1, menghargai atau menghormati pendapat orang lain. 2, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 3, tidak boleh mencela pendapat orang lain. 4, tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Ya, jadi dalam bermusyawarah ingat, jangan sampai kalian melakukan sikap-sikap baik itu mencela pendapat orang lain atau memotong pembicaraan orang lain. Oke? Nah, selanjutnya kita akan masuk ke muatan SBDP. Di dalam muatan SBDP pembelajaran ke-6 harusnya kalian diminta untuk memperagakan karya tari. Tapi karena kondisi kita tidak memperagakan karya tarinya, cuma kita akan membahas persiapan peragaan karya tari. Hal-hal yang diperlukan dalam persiapan peragaan karya tari yaitu 1, menentukan bentuk karya tari. Berdasarkan banyaknya penari, ada 3 bentuk tarian. Yang pertama, tari tunggal,
tari berpasangan, dan tari berkelompok. Langkah kedua yaitu memilih karya tari. Misalnya, tari kecak dari Bali. Langkah ketiga, menentukan jumlah penari. Ini pastinya kalau kalian melakukan praktek peragaan karya tari, ini disesuaikan dengan jumlah anak pada kelompok tersebut. Ya. Yang keempat, memilih properti tari. Yang kelima, menentukan iringan tari, dan yang terakhir adalah memilih busana tari. Ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke tugas pada pembelajaran ke-6. Di sini sudah ada 3 tarian di sini. Ada tari janger, yang kedua adalah tari kecak, dan yang ketiga adalah tari serimpit. Ya. Dari ketiga tarian tersebut, kalian diminta untuk menjawab pertanyaan. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, berdasarkan jumlah, ya, ketiga tarian tersebut, yaitu tari janger, tari piring, dan tari serimpi, termasuk dalam tarian, ya, apakah itu tari tunggal, tari berpasangan, atau tari berkelompok. Ya. Yang kedua, berasal dari daerah mana ketiga tarian tersebut? Dan yang terakhir, sebutkan properti dari setiap tarian tersebut. Oke, jangan lupa tugasnya dikerjakan. Kalau ada masalah, silahkan ditanyakan kepada Bapak atau Ibu guru kalian. Pak Angga akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.